Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tidak dijawab nih salamnya nih. Ya, sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar para peserta semuanya? Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini adalah workshop terkait tentang temanya yakni solusi modal tanpa ribawi. Kami kembali mengajak kepada bapak-bapak sekalian dan para ibu-ibu sekalian untuk mengikuti workshop ini, Zoom ini atau istilahnya webinar ini. Kita sama-sama untuk mengkaji ilmu, ingin memecahkan sebuah solusi persoalan kehidupan kita. Yang pertama berkaitan dengan yang sangat utama kali berkaitan dengan masalah ekonomi yang saat ini kita ketahui bahwasannya hutang negara pun berhubungan dengan riba. Apalagi utang-utang rakyatnya yang kita memilih juga malah ikut-ikutan untuk riba. Maka tujuan dari seminar ini sebetulnya ingin menyampaikan sebuah ilmu dan memberikan sebuah solusi ya, tahapan seperti apa sih sebetulnya, apakah bisa kita itu untuk memiliki usaha itu tanpa riba atau menginginkan sesuatu itu tanpa riba gitu. Atau saat ini yang sedang terjerat riba itu bisa diselesaikan dengan tanpa harus membayar utang riba. Tentunya sebentar lagi kita akan mulai bersama pemateri kita, Al-Ustadz Firly, seorang pakar keilmuan bidang ekonomi di bidangnya yang cukup juga familiar di tengah-tengah masyarakat ya dalam agenda-agenda webinar maupun secara tatap muka. Ya baik, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah nih ya para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sudah penasaran dan mungkin nanti ada beberapa sesi yang akan disampaikan. Pertama, sesi materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Firly, ya, yang dilanjutkan nanti insya Allah akan membicara tentang solusi atau tanya jawab yang diberikan kesempatan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu peserta sekalian. Maka dari itu kita masuk kepada tahapan penjelasan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Firly. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Siap, terima kasih Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini bisa bergabung lagi bersama teman-teman yang panitianya dari Padang ya ini. Jadi walaupun malam di sana tetap Padang. Jadi insya Allah terus terang ya. Kayak Ya, Philips terus. berarti. Masya Allah. Terus terang, Philips terang terus. Padang juga ya. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Semoga semoga dalam kondisi yang sehat dan juga diberi keberkahan bersama. Nah, malam ini kita akan diskusi mengenai solusi permodalan Islami yang pastinya juga tidak boleh ada ribanya. Nah, ini saya masukin dulu ke materi. Apakah materinya terlihat? Terlihat Ustadz, sangat jelas. Siap. Sebentar, saya nyalain ininya juga. Nah, saya mulai ya materi kita.
Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Firly Ferdiansyah dari institusi saya bernama Bisyarah ID, Business Improvement and Syariah X. Nah, misi kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram, yang mana saya yakin semua pengusaha Muslim sudah paham bahwasanya tidak boleh mendapatkan harta yang haram, memiliki harta yang haram, memanfaatkan harta yang haram, membisniskan harta yang haram. Nah, tapi belum tentu semua pengusaha paham harta haram itu apa aja. Nah, disinilah posisi kami untuk mengedukasi itu, yang mana salah satu harta yang haram itu bisa dihasilkan karena transaksi yang haram atau yang tidak sesuai syariah. Nah, disinilah perlunya edukasi dan pemahaman terutama bagi pengusaha muslim, yang mana biasanya jarang yang mau belajar dulu baru berusaha. Umumnya itu berusaha dulu, nanti ketanggor masalah baru belajar. Nah, ini idealnya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kalau jasa kami ada konsultan muamalah, business improvement, branding marketing, akademi, seperti membuat kelas, workshop, dan lain-lain, yang insya Allah nanti juga disampaikan oleh panitia. Kemudian bisnis fasilitator ataupun bisnis operator. Nah, kalau kantor kami ada di Jogja, monggo yang kalau sedang ke Jogja bisa mampir. Kami juga ada akun-akun sosmed yang bisa diikuti, termasuk juga akun YouTube yang banyak rekaman di situ. Nah, malam hari ini kita akan diskusi mengenai solusi permodalan Islami. Nah, pengantarnya dulu ya. Aktivitas bisnis itu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dari awal bangun tidur hingga tidur lagi, kita selalu bersentuhan dengan produk bisnis, baik itu berupa barang maupun jasa. Tidur pakai kasur, kasur itu produk bisnis. Pakai baju, baju itu produk bisnis. Mainan HP itu jasa, produk bisnis juga. Nah, dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua menggunakan perangkat yang dihasilkan bisnis. Mau sampoan untuk rambut itu produk bisnis. Sampai ujung kaki pakai sandal, sepatu, semua produk bisnis. Nah, dari yang sederhana hingga yang paling canggih, gadget-gadget kita dan lain-lain. Pendek kata, bisnis itu selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Oke. Nah, apa pengertian? Nah, apa pengertian solusi pemodalan Islami? Solusi adalah jalan keluar, modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, Islami adalah sesuai dengan syariat Islam. Maka solusi permodalan Islami adalah jalan keluar untuk mengadakan harta yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan yang sesuai syariah Islam. Yaitu apa? Yaitu apa? Tanpa adanya riba, goror, maisir, dan atau akad batil. Nah, ini tujuannya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Dalam menjalankan bisnis, akan selalu berbicara tentang modal. Kenapa sih? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita harus paham dulu mengenai bisnis dan praktek bisnis. Apa bisnis itu? Nah, bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Nah, minta tolong anu ya, di perhatikan mic-nya biar tidak mengganggu dulu. Nah, jadi bisnis itu ada unsur-unsurnya di dalam definisinya, ada pelakunya, boleh individu atau kelompok individu. Ada kegiatannya, produksi, pemasaran, manajemen, ada sasarannya, konsumen, ada hasilnya barang atau jasa, dan ada tujuannya profit. Maka kalau Anda melakukan bisnis itu harus memenuhi 5 unsur ini.
Pertama, nggak ada sasarannya. Itu maka tidak bisa dibilang bisnis. Tidak ada hasil atau produk yang dikeluarkan, baik barang atau jasa. Itu bukan kegiatan bisnis. Bahkan sebenarnya kalau bisnis Anda itu merugi, 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 sebenarnya itu tidak bisa dikatakan bisnis. Karena tujuannya harus profit. Nah, kalau bisnisnya nggak untung-untung itu jatuhnya kerja bakti atau lembaga sosial. Nah, saya yakin bukan itu kan yang dimaksud. Nah, lalu apa praktek bisnis itu? Nah, praktek bisnis itu rangkaian input, proses, proses output. Input itu faktor-faktor produksi, proses itu manajemen teknologi, output itu profit, dan nanti memberikan hasil atau outcome. Oke, mohon maaf, mic-nya tolong diperhatiin ya, Mas Zaki. Itu bisa di... Betul, Ustaz. ya. Nah, jadi input itu faktor produksi. Nah, sebenarnya positioning modal tuh di sini. Modal tuh di sini, gitu loh. Jadi bagian dari input atau faktor produksi. Jadi Anda kalau berbisnis nih yang melakukan semua ini, melakukan empat ini. Makanya ilmu bisnisnya harus ditambah. Bukan hanya ya ilmu syariahnya wajib, tapi ilmu bisnisnya itu juga harus ditambah. Nah, modal itu posisinya di situ. Oke. Nah, itulah mengapa modal akan selalu dibicarakan dan harus disolusikan bila mau menjalankan bisnis. Kenapa? Karena memang menjadi faktor produksi dalam praktek bisnis. Jadi nggak usah tabu ngomongin modal. Oh, kamu belum apa-apa, bisnis belum, udah ngomongin modalnya gimana. Karena memang itu bagian dari praktek bisnis, yaitu di bagian input, yaitu faktor produksi. Makanya idealnya modalnya disolusikan. Dan seharusnya itu sebelum kita berbisnis itu kita harus membuat proyeksi dulu. Biar tahu, oke, ini modal yang apa ideal berapa. Dan jangan sampai modalnya terlalu cekak atau bahkan minim dari yang harusnya kita jalankan gitu loh, perlukan. Karena biasanya kalau ngos-ngosan tengah jalan berpotensi membuat mangkrak bisnisnya. Jadi memang harus perhitungan yang matang. Nah, dan bila mau bisnisnya sesuai syariah, yaitu selamat dunia dan akhirat, maka permodalan yang digunakan harus juga yang sesuai syariah. Kan gitu. Nah, lalu apa opsi solusi permodalan Islami? Nah, ada 6 opsi yang saya keluarkan ini ya. Sejauh apa yang saya pelajari, ada 6 opsi ini. Satu, menggunakan dana sendiri. Dua, menjual aset yang dimiliki, berarti melakukan akad al-bai'. Tiga, melakukan pinjaman dana, berarti akadnya qard. Empat, gadai, berarti akadnya rohan. Lima, hutang dagang, yaitu dain. Ya. Dan enam, melakukan kerjasama investasi atau syirkah. Nah, ini opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai opsi-opsi tersebut. Jadi ini sebenarnya belajar 6 akad. Oke, 5 sih akadnya ya. Nah, pertama, menggunakan dana sendiri. Solusi yang awal untuk mendapatkan modal adalah menggunakan dana sendiri. Nah, dalam hal ini tidak membutuhkan pihak kedua karena asalnya dari harta kita sendiri. Jadi tidak terjadi muamalah apapun dengan pihak lain. Nah, lebih aman tidak akan bersinggungan dengan ribawi dalam permodalannya ya. Nah, namun dalam penggunaannya sebagai modal harus berhati-hati karena biasanya bercampur dengan keuangan untuk kebutuhan pribadi. Nah, jadi idealnya pastikan di awal berapa nilainya yang akan digunakan untuk modal, lalu sisihkan dari keuangan pribadi. Idealnya begitu. Dan banyak permasalahan bisnis pada saat kebutuhan modal atau untuk bisnis itu tidak dibedakan dengan urusan bisnis.
Nah, karena percampuran itu menjadi tidak fix dalam pengelolaan bisnisnya. Bahkan ada suka digunakan untuk urusan konsumtivitas pribadi, tapi tidak tercatat gitu. Makanya jadi suka pengelolaan keuangannya bermasalah. Yang ada udah jualan, pas tutup buku dihitung loh, mana ini untungnya kok nggak ada. Yang ternyata udah kepake-pakai sebelumnya tapi nggak dicatat. Nah, kemudian menjual aset yang dimiliki. Nah, kalau yang nomor satu, bila tidak ada dana yang siap atau berlebih untuk dijadikan modal, maka bisa dengan menjual aset yang dimiliki. Oke, nah, menjual aset berarti menjalankan akad jual beli atau al-bai itu. Nah, apa pengertian jual beli itu? Al-bai'u ya. Mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Nah, ini pengertian jual beli ini. Makanya kalau jual beli itu harta ketemu harta. Tidak boleh harta ketemu jasa. Dan kalau sudah terjadi akad jual beli itu perpindahan kepemilikan. Barang jadi milik pembeli, pembayaran jadi milik penjual. 100% ya. Tidak ada kepemilikan itu cuman setengah-setengah. Oke. Nah, bila akad jual beli sudah dijalankan secara sah, menjadi wajib barang diberikan kepada pembeli, yaitu berpindah kepemilikan, dan pembayaran diberikan kepada penjual, berpindah kepemilikan. Nah, dengan pembayaran hasil penjualan yang dibayar tunai tersebut, maka akan mendapatkan harta yang bisa digunakan sebagai modal yang notabene sudah menjadi harta milik sendiri. Nah, namun harus berhati-hati dalam menjual aset. Jangan sembarangan tanpa memperhitungkan untung ruginya sebelum dijual. Nah, ini hati-hati. Oke, jadi jangan sampai salah jual asetnya, padahal itu misalnya dibutuhkan. Nah, yang ketiga, melakukan pinjaman dana atau qard. Nah, opsi berikutnya adalah mencari pinjaman kepada pihak lain yang akan dikembalikan di waktu yang mendatang. Nah, mencari dana pinjaman berarti melakukan atau menjalankan akad qard. Apa sih pengertian qard? Ya, matu'tihi minal misliyati liyuraddalaka misluhu fil mustaqobal. Nah, pinjaman atau qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya juga pada masa yang akan datang. Cari utangan, pinjaman. Nah, ini sebenarnya akad kalau kita ke bank. Cuman masalahnya di bank ada bunga tambahan yang jatuhnya nanti riba. Nah, maka itu bukan opsi solusi permodalan Islami. Maksudnya apa? Kalau ada pihak yang mau minjemin Anda dana, itu boleh nanti dijadikan modal. Kenapa? Karena kalau sudah dipinjamkan itu berpindah kepemilikan, maka itu milik Anda. Boleh Anda gunakan baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Nah, bila sudah diberikan pinjaman, maka dana pinjaman tersebut berpindah kepemilikan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang akan dikembalikan di waktu yang mendatang. Jadi dana pinjaman sudah menjadi milik penerima pinjaman dan bisa digunakan sebagai modal. Kemudian ada kewajiban untuk mengembalikan yang senilai di waktu yang akan datang. Ya begitu. Biasanya juga tidak bisa mendapatkan dana yang besar bila hanya didasari pinjaman atau qard ini. Nah, di dalam implementasinya harus berhati-hati agar tidak menjadi riba. Yaitu jangan sampai ada tambahan manfaat baik berupa uang, barang maupun jasa. Karena hal tersebut adalah riba. Nah, apa kaidah riba? Nah, di dalilnya yaitu penyampaian dari Rasul ya. Kalau Rasulullah SAW, kulu korden jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Begitu juga ada dalil yang lain kan. Idza qarada ahadukum qardon fa'ada fa'ahda lahu au hamalahu ala dabah fala yarkabha wala yaqbalhu ila ayakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik.
Jadi jika salah seorang kalian memberikan pinjaman atau qard, lalu dia diberi hadiah, berarti barang ya, atau dinaikkan di atas tunggangan, berarti jasa. Maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelumnya. Nah, ini harus dipahami. Oke. Nah, yang nomor tiga ternyata tidak bisa. Bisa dengan opsi yang keempat, yaitu melakukan gadai atau rohan. Nah, opsi lain, bila Anda tidak punya dana sendiri yang siap digunakan sebagai modal, namun punya aset, nah, tapi belum ingin kehilangan aset tersebut. Nah, kalau jual beli tadi kan kehilangan, karena sudah berpindah kepemilikan gara-gara dibeli. Nah, bisa menggunakan opsi gadai ini. Nah, opsi gadai hakikatnya adalah sama seperti mendapatkan pinjaman dana, kayak core tadi, dapat pinjaman, tapi menggunakan jaminan, yaitu aset yang dimiliki. Nah, melakukan gadai berarti menjalankan akad rohen. Lalu ngapain rohen itu? Nah, pengertiannya rohen itu adalah al-malul lazi yuja'alu wasikotan bidain liyustawfiya samanuhu in ta'azaro istifa'uhu miman huwa alaihi. Nah, rohan adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Nah, jadi rohan itu adalah harta. Nah, ngapain? Untuk dijadikan kepercayaan dalam hutang. Makanya kalau mau minta jaminan, itu wajib ada hutangnya dulu. Yang mana harganya, nah berarti apa? Jaminannya dijual dulu, bukan terus jadi hak milik pemberi hutang. Ngapain? Untuk melunasi hutang. Tapi jika yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Jadi itu dibayar untuk solusi hutangnya apabila tidak bisa terbayar. Nah, itu boleh, biar terjaga kepercayaannya. Nah, dampaknya apa? Jadi posisi dana yang diberikan sama seperti pinjaman atau qard, yaitu berpindah kepemilikan ke penerima dana pinjaman yang bisa digunakan sebagai modal. Dan ada harta yang dijaminkan atas pinjaman atau utang tersebut. Nah, tapi kan sudah jadi milik Anda pinjaman itu. Nah, dalam hal ini potensi mendapatkan dana pinjaman bisa lebih besar karena ada jaminan atas utangnya yang akan menjadi solusi apabila gagal dalam mengembalikan dana tersebut. Nah, walaupun biasanya nilai pinjaman akan menyesuaikan nilai aset yang dijaminkan. Nah, karena juga terjadi pinjaman dana dalam opsi ini, maka juga harus berhati-hati agar tidak ada tambahan manfaat karena akan menjadi riba. Contohnya, suka nggadein sawahnya, malah sawahnya dipakai sama pemberi pinjaman dan untuk produksi bahkan untuk bisnis. Nah, ini jatuhnya riba. Nah, nomor 4 tidak bisa dilakukan, bisa melancarkan hutang dagang atau dain. Bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari supplier barang yang akan dibeli untuk dijual lagi dalam bisnis yang dipilih dengan melakukan pembayaran tempo. Nah, melakukan hutang dagang ini hakikatnya melakukan akad jual beli, tapi pembayarannya tempo, yang mana jadi utang dagang namanya. Contoh, saya mau bisnis batik, tapi nggak punya modal. Makanya apa? Saya beli ke supplier batik dengan pembayaran tempo. Nanti saya cari margin untuk saya jual. Nah, nanti tinggal dibayar utang dagangnya. Nah, apa sih pengertian dain itu? Ya, masabata minal mali fi zimah bi aqdin awistilahin awistikorodin. Jadi utang adalah apa-apa atau harta ya yang telah tetap dalam tanggungan karena adanya akad atau karena pengerusakan atau karena peminjaman. Jadi pemicu hutang itu ada tiga. Pertama gara-gara akad kayak tadi. Misalnya Mas Zaki, saya beli HP-nya Mas Zaki 2 juta.
tapi saya bayarnya bulan depan. Nah, maka kalau kita akad, pembayaran bulan depan itu jadi utang saya. Nah, itu gara-gara akad, pertukaran yang tertunda. Atau karena pengerusakan istihlak, atau karena adanya qard. Nah, yang kita diskusikan adalah yang hutang karena akad. Dalam hal ini terjadi hutang karena akad jual beli dengan pembayaran tertunda atau dinamakan hutang dagang. Nah, misal mau berbisnis batik, mencari supplier batik yang berkenan untuk dibayar tempo. Nah, maka dari jual beli dengan pembayaran tempo bisa mendapatkan barang sebagai modal. Namun juga harus berhati-hati dalam implementasinya, memperhatikan stok barang, penjualan, dan juga nilai hutang dagang. Jangan sampai kacau, numpuk stoknya kebanyakan, nggak bisa jualan, bahkan dijual murah malah jatuhnya rugi. Nah, begitu juga kalau sudah terjadi hutang dagang, tidak boleh ada penambahan nilai dalam hutang dagangnya karena akan menjadi riba seperti denda, penalti. Nah, nggak boleh nanti misalnya, oke, saya beli batiknya 10 juta, dapat banyak pieces. Nah, saya bayar bulan depan, ternyata mundur. Wah, kalau mundur dikenain denda, ya nggak boleh juga karena itu riba. Nah, sekarang yang terakhir, kerjasama investasi atau syirkah. Nah, opsi terakhir, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, pakai dana sendiri nggak bisa, nyari utangan nggak bisa, ya kan? Mau gadein barang nggak punya, jual barang ya nggak punya, termasuk mau utang dagang nggak ada yang ngasih. Nah, opsi terakhir, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari investor untuk kerjasama investasi. Nah, ini agak beda nih. Kalau yang 5 tadi di atas, apabila Anda lakukan, itu bisnisnya jadi milik sendiri. Tapi kalau sekalinya sirkah, dampaknya beda. Nah, yaitu mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnis. Nah, melakukan kerjasama investasi berarti menjalankan akad sirkah. Nah, opsi ini sangat berbeda dengan opsi-opsi sebelumnya, maka harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan sirkah. Hati-hati nih, sudah banyak yang mengimplementasi sirkah, tapi salah. Dan kalau sirkah salah, berpotensi riba juga. Apa sih pengertian sirkah? Nah, sirkah itu pengertiannya aqdun baina isnaini fa'aksaro yatafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Nah, sirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih. Ngapain? Yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Nah, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka nanti kalau akad harus ada ijab kabul, minimal dua pihak, dan harus ada bisnis yang dijalankan. Tidak boleh sirkah untuk kegiatan tabaruk itu tidak boleh. Untuk kegiatan sosial itu nggak boleh. Wajib untuk kegiatan bisnis. Dan tujuannya juga memperoleh keuntungan. Makanya idealnya sebelum sirkah itu dibuat proyeksinya. Ini berpotensi menguntungkan atau merugikan. Kalau merugikan malah nggak boleh disirkahin. Nah, dana yang masuk, ini beda nih. Dana yang masuk bukan menjadi milik pengelola, tapi menjadi modal untuk dikelola dalam bisnis. Kalau yang 5 tadi, itu bisnisnya milik Anda, termasuk dananya. Maka Anda pakai untuk diri Anda sendiri, konsumsivitas boleh, tapi sekalinya sirkah, enggak boleh. Karena itu bukan milik Anda pribadi, tapi milik sirkahnya. Dan ini masih banyak yang salah mengimplementasikan. Dikirain kayak ngasih utangan. Ya beda, ini akadnya akad sirkah kok. Nah, pengelola dan atau investor dalam sirkah boleh lebih dari satu orang. Makanya kalau butuhnya 100 juta, baru ada 50, ya tinggal cari lagi pemodal 50. Jangan dipaksa jalan dengan 50 gitu loh. Takutnya nanti kekurangan dana membuat mangkrak bisnisnya. Nah, saya kasih ilustrasinya. Ada A pemodal, objek dia modal. Ketemu B pengelola, objeknya dia amal pengelolaan. Nah, kemudian mereka bersirkah. Nah, sirkah nanti ada bisnisnya.
Nah, bisnisnya nanti memberi untung. Nah, kalau kita tarik, untung ini haknya siapa sih? Saya ganti warna dulu. Nah, untung ini milik siapa sih? Nah, untung ini ada gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya ada gara-gara ada sirkahnya. Sirkahnya ada gara-gara ada pelaku sirkahnya. Ada pengelola, ada pemodal. Itulah kenapa untung itu haknya mereka yang dinamakan bagi hasil. Nah, kalau ada orang mau kerja sama, saya mau kerja sama dong sama Anda. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau orang yang minta bagi hasil dari keuntungan wajib masuk dalam kepemilikan bisnis. Makanya dia jadi berhak atas untung yang dibagi hasil. Itulah kenapa pemodal dan pengelola itu bisnis owner. Pemodal bilang itu bisnis milik saya, boleh. Pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya, boleh. Karena memang miliknya mereka yang disatukan oleh akad sirkah. Makanya semua masuk dalam kepemilikan bisnis. Berarti dia berhak atas keuntungan. Tapi ingat, satu paket kalau terjadi kerugian. Maka tidak bisa pemodal itu kalau pas untung minta bagi hasil, pas rugi kok nggak mau nanggung. Dan memang di dalam sirka, itu yang menanggung kerugian harta memang pemodal. Al-wadi'atu alal mal. Kerugian itu berdasarkan modal. Loh enak dong B, yaitu pengelolanya nggak dapat kerugian. Nggak gitu konsepnya. Karena B itu juga bisnis owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis, maka dia tidak digaji. Nih, siapa yang jadi pengelola tapi masih minta digaji? Nah, maka dia tidak digaji, dan kalau itu belum ada untung, juga nggak dapat bagi hasil. Misal pengelola jalanin bisnisnya 3 bulan, belum ada untung, nggak dapat bagi hasil, nggak dapat gaji juga. Maka itu sudah kerugian oleh pengelola dari sisi tenaga. Makanya kerugiannya pengelola itu di amalnya, tenaganya. Nah, maka di otaknya pengelola sama pemodal itu sama. Bagaimana segera memutar modal itu di dalam bisnis dan jadi untung. Karena kalau nggak ada untung, ya nggak dapat apa-apa mereka. Kenapa diskusinya untung? Karena mereka semua bisnis owner. Nah, disinilah bedanya antara jadi pegawai sama pengelola. Kalau pegawai itu digaji karena dia tidak masuk dalam kepemilikan bisnis. Tapi kalau untung juga nggak bisa minta bagi hasil, termasuk tidak terkena distribusi kerugian. Nah, makanya jadi penting kan untuk paham bagaimana bersirkah itu. Nah, kepemilikan bisnis adalah milik semua pesirkah kalau sirkah itu, bukan hanya si pengelola atau bukan hanya si pemodal juga. Nah, pengelola yang menjalankan sirkah tersebut tidak boleh digaji. Nah, keuntungan yang didapatkan harus dibagi hasil tidak hanya milik salah satu orang. Begitu juga dengan kerugian, semua peserta akan menanggungnya sesuai porsi objeknya masing-masing. Kalau pemodal ya hartanya, kalau pengelola itu tenaganya. Tetap tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan sirka ini karena bila tidak memiliki dasar ilmunya juga bisa menjadi riba. Makanya itu harusnya belajar sirkah dulu. Kalau di materi saya, yang kalau di kelas komprehensif, itu 4 sesi materi sirkah itu. 4 sesi itu berarti 8 jam. Ini minta dijelasin 8 menit. Yo, ora iso no. Bukan masalah nggak bisa disampaikan juga, daya serap Anda sendiri gimana? Karena belajar muamalah itu nggak sesimpel itu gitu loh. Masalahnya kadang-kadang, mohon maaf ya, udah tua-tua baru belajar. Nggak dari kecil kan. Kalau dari kecil otaknya masih encer. Oke. Nah, sebagai penutup, dalam materi yang disampaikan di atas tersaji 6 opsi untuk mendapatkan modal. Nah, semua bisa diimplementasikan sesuai kondisinya masing-masing. Begitu kan? Nah, yang terpenting adalah dalam implementasinya harus diikuti ilmu yang memadai, yang khawatirnya bisa terjerumus ke dalam muamalah yang salah dan terjebak riba. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib,
Man attajaro qabla ayan tafakoha artatoma fi riba sumartatoma sumartatoma. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terus terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Begitu juga dengan penyampaian Umar bin Khattab, layat tajir fi suqina ilaman fakia akala riba. Nah, janganlah seseorang berdagang di pasar kami, pasar yang sesuai syariah, sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Jadi riba itu bukan terus Anda pinjam ke bank dapat bunga aja. Banyak transaksi yang juga kita kadang-kadang nggak pahami itu jatuh meriba. Nah, saya yakin bab riba, insya Allah kita semua udah sepakat gitu. Nah, kalau belum berarti harus datang ke kajian riba. Oke? Nah, pembelajaran dalam materi ini baru berbicara mengenai permodalannya saja, belum lain-lainnya. Padahal menjalankan bisnis yang sesuai syariah adalah menjalankan praktek bisnis yang tadi itu keseluruhan. Dan semuanya harus sesuai syariah. Maka selain mempelajari mengenai permodalan, juga bagaimana bentuk perseroan, bagaimana ketenaga kerjaan, bagaimana transaksi-transaksinya di dalam bisnis tersebut. Nah, dengan harapan akan memberikan hasil harta yang halal dan berkah, karena bisnis bukan saja mengenai untung rugi, tapi juga surga neraka. Ini begitu. Kan suka ditanya kan, pingin nggak bisnisnya berkah? Pingin. Nah, kira-kira bisa nggak bisnisnya berkah kalau tidak sesuai Paano syariah? dia kan tujuan aja paano lang ba? Nggak mungkin kan bisnisnya akan berkah kalau tidak sesuai syariat. Nah, terus apakah Anda udah yakin bisnis Anda sesuai syariat? Pertanyaannya udah pernah belum datang ke kajian muamalah? Belum juga. Lah gimana mau bisnisnya berkah? Kalau diajak kajian kebanyakan alasannya jauh, capek, banyak kerjaan, wah bayar, ya monggo aja. Tapi pertanyaannya benar nggak Anda ingin bisnisnya berkah? Nah, maka apa ilmu dulu sebelum beramal. Begitu materi kita malam hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan kalau mau ada sesi tanya jawab. Tapi kayaknya nggak ada yang mau bertanya ya. Oke, kita cukupkan sekian berarti. Sabar, Nah, Ustaz. Jangan ya buru-buru di siap. stopkan, Ustaz. Saya izin anu ya break sebentar mau minum. Taib, Ustaz. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Taib. Ya, jazakallahu khair, Ustaz. Ya, materinya sangat luar biasa, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi tanya jawab, eh, alangkah baiknya ini kami penasaran nih setelah mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Al Ustadz, apakah semuanya ini para pengusaha nih? Coba di raise hand kalau memang para pengusaha atau akan ingin membangun bisnis sesuai dengan syariat Islam tanpa kita melakukan perbuatan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba raise hand yang mana tahu pedagang atau pembisnis juga atau dia ingin usaha tetapi masih belum tahu ilmunya nih atau baru pertama kali nih, siapa yang baru pertama kali yang mendengarkan istilah yang namanya eh, yang terakhir, materi terakhir itu adalah syirkah. Baik ya, saya cek kolom komentarnya. Ya, sebagian ada yang pedagang, ada yang ingin juga kayaknya ingin membangun usaha ya. Pedagang kelas kakap. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang juga berhubungan
dengan masih ada terikat dengan riba juga nih. Ya semoga kita sering dengan mendengar materi ini yang riba harap menyadari bahwasannya riba itu dosa ya. Dosa riba itu paling kecil aja berzina kepada orang tua ya, 73 kali zina kepada orang tua. Luar biasa sekali. Ya, tentunya hal ini sebagai pengingat bagi kita ya. Sebagai pengingat bahwasannya Allah telah perintahkan kita itu ya, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Itu salah satu peringatan dari Allah. Ketika kita ingin berbisnis, ingin melakukan transaksi jual beli, Allah perbolehkan itu, tetapi jangan pernah kalian melakukan riba. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim ketika kita ingin bertobat kepada Allah, maka segera bertaubat. Lalu bingung akan solusi bagaimana memecahkan persoalan-persoalan riba tadi, mungkin kepada bank, ya bank menuntut terus bank nih yang nggak bisa Pak, bunganya saja apa namanya pokoknya saja dibayarkan, harus ini sekalian bunganya, kan sudah perjanjian di awal ya. Itu biasanya yang dialami Pak oleh kita semua gitu ya dalam hal persoalan riba. Tadi baru juga mendengarkan persoalan baru pertama kali mendengar istilah syirkah yang masih istilahnya kosong juga ya. Baik, terima kasih atas antusiasnya. Mari kita silahkan yang ingin bertanya di raise hand atau pada kolom komentar disilahkan. Siap, monggo kalau mau ada tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, Iya, silakan. Kalau malu-malu, saya silakan ingin on bertanya, Pak. raise hand dulu. Oh, Reshen. Yes. Bentar. Biar kita tahu, kita urut kan. Mungkin persilakan langsung nih oleh Pak Fikri ya, Pak Fikri Oh Ali. iya, iya. Iya, Silakan dulu. iya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Kalau Pak Fikri. kalau kita menggadaikan emas di bank syariah itu gimana, Pak? Hukumnya, Pak, untuk modal? Ya, jadi kalau untuk rohan atau gadai itu sebenarnya boleh, tapi tetap dia itu kegiatan tabaruk, maka tidak boleh ada keuntungan. Nah, permasalahannya kalau di lembaga keuangan syariah itu ada poin-poin yang berpotensi menjadi riba. Contohnya pertama, biaya penitipan. Hmm. Ya, jadi kalau kita melakukan gadai, berarti kan misalnya Bapak Hmm. menggadaikan emas ke saya. Hmm. Nah, saya ini penerima gadainya, berarti yang ngasih utang ke Bapak Fikri. Hmm. Hmm. Begitu kan? Iya. Nah, berarti nanti emasnya akan dititipkan ke saya. Hmm. Nah, sebenarnya di dalam akad rohen atau jaminan atau gadai, itu yang membutuhkan jaminan adalah saya. Hmm. Berarti harusnya kalau butuh penitipan, itu yang harusnya dikenai biaya penitipan, penitipan adalah saya. Apabila memang untuk penitipannya saya butuh manfaat dari pihak lain. Tapi kalau diri saya, Anda titipi barang untuk menjadi jaminan, itu nggak boleh minta titipan ke Bapak. Hmm. Maka kalau di gadainya ada biaya penitipan, itu berpotensi menjadi riba. Karena Hmm. itu tambahan dari utang piutangnya. Hmm. Iya, iya. Karena sebenarnya bank syariah itu yang membutuhkan barang untuk dijaminkan itu, maka dialah yang harusnya mengcover biaya itu. Nah, kalau ada itu termasuk di pegadaian ya, pegadaian syariah, itu berarti adalah riba. Itu yang pertama. Terus kedua, biaya pemeliharaan. Nah, sebenarnya barang itu apabila Anda gadaikan ke saya, itu tetap miliknya Bapak. Maka kalau barang itu butuh dipelihara, memang boleh dikenakan kepada Pak Fikri. Tapi untuk barang yang apabila tidak dipelihara, dia akan mati atau rusak. Maka saya tanya, kalau emas, apalagi dikasih penutup, Hmm. itu apa butuh pemeliharaan enggak? Tidak, tidak.
Tidak. Maka kalau diminta, ya itu riba juga. Karena emas itu tinggal ditaruh aja. Nggak Iya. perlu diusuk-usuk, nggak perlu diapain. Nah, karena kan kalau yang antam atau apa itu juga ada wadahnya kan. Iya betul Pak. Nah, berarti kalau ada dua hal itu, termasuk biaya administrasi dan lain-lain, itu riba. Begitu Pak Fikri. Iya, istilahnya apa? Ijarah apa Pak? Istilahnya. Ya Biaya kalau biaya titip penitipan itu kan, saya lupa kalau bahasa Arabnya itu. ijarah, ujroh, Bukan, ujroh. kalau kalau ujroh itu ujroh biaya pemeliharaan. Hmm. Nah, itu boleh minta ujroh. Misalnya ya, Tapi kalau jenengan emas menggadaikan sapi. nggak boleh ada ujroh. Ya, Kalau misalnya kalau jenengan gadeinnya sapi. hmm, Nah, sapi ini kalau nggak dipelihara kan mati kan. iya betul. Karena memang kalau di dalam akad jaminan atau Hmm. gadai, itu barangnya harus dititipkan kepada pemberi hutang Hmm, untuk mengikat jaminan itu. iya. Gitu loh. Hmm. Nah, maka kalau sapinya sudah dititipkan ke saya minta biaya pemeliharaan ke Bapak, boleh. Karena saya Hmm. memberikan manfaat untuk memelihara, karena sapinya Hmm. kalau nggak dipelihara bisa rusak atau mati. Oke. Nah, itu boleh, tinggal Hmm. disepakati. Tapi kalau emas, itu kan cuma ditaruh di dimin aja. Oh. Mau 10 tahun juga kurang lebih dia baik-baik aja. Hmm. Nah, kok diadakan, ya berarti itu adalah riba. Begitu Pak Fikri. Iya, makasih Pak. Siap, Jazakumullah. sami-sami. Iya, masih. Ya, kalau bab rohan sebenarnya ada sendiri, itu satu sesi sendiri ya. Iya. Tapi lain waktu mungkin kalau ada kesempatan. Ya, syukran jazakallah. Siap. Nggih, syukron. Afwan. Baik. Monggo, Eh, yang berikutnya kalau ada yang mau bertanya. Berikutnya ini ada beberapa kolom komentar Ustaz, dari Bapak Yohana Ardi menanyakan terkait bagaimana dengan sistem jaringan. Ini agak ambigu nih Pak Ardi. Ini jaringan ini maksudnya MLM atau bagaimana? Mungkin pertanyaan Nah, bisa coba diperjelas coba Pak Pak Ardi Ardi bisa di open mic biar open bisa. mic. Silakan Pak Ardi. Jadi harapan saya kalau bertanya itu detail ya. Karena Iya. kalau faktanya itu tidak detail, khawatirnya salah penyimpulan. Ya Pak, Pak Ardi, silakan on mic. Assalamualaikum Ustaz, bukan Oh, bapak-bapak Oh, saya. oh perempuan ya, Masya Allah. ya. Afwan, afwan. Silakan Saya Ibu. eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Sejenis MLM, cuman karena apa kan di umroh kan ada DP umroh gitu. Tapi di situ hujrahnya dibuat secara sistem jaringan kayak gitu. Tapi dia eh, ber eh, apanya hujroh gitu, Ustaz. Jadi Dengan ada ada perantara lain untuk mendapatkan peserta umroh, lalu iya, dapat fee. iya, begitu, Ustaz. Begitu. Iya. Ya sebenarnya masih boleh apabila terjadi perantaraan di dalam eh, apa namanya jual produk termasuk umroh. Hmm. Nah, cuman umroh itu akadnya ijaroh. Maka Ajar. kalau ijaroh itu perantaraannya tidak bisa pakai akad samsaroh, akad makelar. Nah, dia bisanya menggunakan akad jualah namanya. Nah, jualah itu pemberian fee yang bersyarat. Apabila Hmm. kamu bisa dapetin peserta umroh, maka akan saya kasih fee segini. Nah, itu Oh, boleh apabila disepakati seperti itu, tapi fee-nya juga harus fix. Misalnya hmm, fee-nya 1 juta per satu hmm, peserta. Nah, itu boleh. hmm, Tapi tidak boleh apabila perantaranya itu nyari perantara lagi. Itu nggak hmm. boleh. Misalnya, saya Nah, pemilik umrohnya, iya, terus Ustaz. Bu Yohana sebagai Iya. perantaranya. Hmm. Nah, harusnya Bu Yohana itu langsung nyari peserta Jemaah. umroh. Iya. Nah, nggak boleh misalnya nyari Pak Zaki untuk jadi perantara lagi. Oh. Nah, Pak Zaki nanti kalau yang dapetin pesertanya, sebenarnya Bu Yohana nggak boleh dapet. Hmm. Ternyata Pak Zaki nyari perantara lagi.
Wah, ini ada Ustadz Nasir jadi perantaranya. Wah, nanti Ustadz Nasir dapat, Pak Zaki juga harusnya dapat, Bu Yohana dapat. Nah, itu perantaraan yang batil kalau seperti itu. Hmm. Tidak Berat- boleh. Berarti sistem yang ada tuh begitu, Ustadz. Misalnya Kebanyakan saya, seperti itu. Kami saya pun cari orang misalnya gitu kan. Nanti orang itu cari berarti downline kan juga. ujungnya dapat ke saya gitu. Terus yang Pak Zaki ini misalnya dapat orang lagi. Uh, apa Pak Zakinya dapat, saya dapat juga gitu, Ustaz. Ya Gimana tuh? iya, itu kan downlinean, ya semacam MLM. Tidak boleh. Karena tidak memenuhi takrif syar'i itu tadi. Abu-abu Nah, ya. dan itu bukan abu-abu, batil itu. Batil itu tidak Iya. sah. Oh. Mm-mm. Nah, jadi bukan masalah riba atau tidak saja. Dia tidak Hmm. sah pun itu juga tidak boleh dilakukan. Karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Sama gitu loh, kayak Bu Yohana itu Mm-mm. sholat tapi nggak wudhu. Ya itu Oh. sholatnya batil. Karena nggak memenuhi rukun dan syaratnya. Berarti harus apa? Harus sholat ulang. Nah, Oh. sama kayak muamalah itu juga bisa batil gitu loh. Maka tidak pernah dinilai amalan tersebut. Nah, Hmm. itu banyak terjadi terutama di travel umroh. Nah, Hmm. kami punya klien itu yang memperbaiki hal tersebut dan itu diskusinya juga sampai 2-3 kali pertemuan itu, Ya di mana Allah. nyeting gitu-gitu. Karena dia sebagai pemilik umrohnya mau melakukan apa namanya, mencari peserta dari para marketing freelance ini gitu loh. Nah, Mm-mm. itu hati-hati. Jadi boleh Bu Yohana jadi perantaranya, tapi Bu Mm-mm. Yohana hanya berhak fee atas apa peserta yang Bu Yohana dapatkan, bukan atas apa downline atau orang lain dapatkan. Mm-mm. Begitu, Bu. Begini, Ustaz. Nggak apa-apa sedikit. Masih ada waktu saya, Ustaz. Ya, monggo. Masih, Ah, silakan Bu, silakan. ya, ya, terima kasih, Ustaz. Jadi Ya. kan, Ustaz, misalnya nih, saya dapat Pak Zaki, tapi Pak Zaki nunjukkan nih, Bu, ada tuh di sana, yuk kita ke sana gitu. Jadi perginya kan sama saya tuh, Ustaz. Hmm. Saya yang apa namanya, yang presentasikan apa segala macam sampai misalnya closingnya kan, misalnya kayak gitu. Hmm. Ah, Terus eh, bagaimana saya berhak mendapat hujroh juga dari apa tuh Bapak Zaki itu juga. Terus bagaimana tuh, Ustaz? Apa Ya, gini. misalnya ada kesepakatan untuk berbagi gitu, begitu, Ustaz? Ya, ini saya kasih gambarannya. Sebentar. Nah, ini ada travelnya. Oke. Nah, ini Bu Yohana. Misalnya ini Pak Zaki. Mm, Oke. Nah, mm, akad jualah itu di sini. Namanya akad jualah. mm, Oke. Nah, mm, sebenarnya yang bisa membuka akad jualah itu adalah si travel sebagai pemilik produk. Maka mm, akad jenengan sama Pak Zaki ini apa? mm, mm, Karena nggak mungkin Anda buka jualah dengan Pak Zaki karena Anda bukan pemilik produk. mm, mm, Gitu loh. mm, mm, Nah, misalnya Pak Zaki mau dapat fee atas orang-orang itu, maka Pak Zaki sendiri itu harus punya akad dengan travelnya, bukan aman jenengan. mm, mm, Gitu loh. Karena tidak berhak jenengan itu buka jualah karena jenengan itu bukan pemilik produk. mm, mm. Begitu kan? Iya. Nah, tinggal Pak Zaki ini seperti apa? Oh, enggak, saya cuma mau mereferensikan aja. Nah, Mm, berarti kan nggak ada akad aman jenengan, terus tapi peserta itu didapatkan dari Pak Zaki, ya berarti kalau closingnya lewat jenengan, ya jenengan berhak. Tapi Pak Zaki nggak boleh minta bagian, mm. gitu loh. Nah, apakah itu yang diinginkan Pak Zaki? Ya kan? Kalau muka-mukanya sih kepingin fee juga ya Pak Zaki ya. Iya. Nggak mungkin nggak, Nah, Ustaz. kalau kalau mau Pak Zaki itu punya akad dulu di sini dengan pemilik travel. Hmm. Nah, lalu minta bantuannya Bu Yohana untuk Mm-mm. memberikan pemaparan
Tapi akhirnya akad di sini adalah ijaroh, Hmm. yaitu akad jasa pemaparan. Nah, Hmm. itu boleh minta ujroh, tapi ujrohnya harus fix. Yang tidak didapatkan karena berapa banyak peserta yang akan dapat. Bahkan Hmm. kalau nggak ada peserta pun, jenengan sudah ngasih ijarohnya, udah ngasih jasanya. Misalnya, Hmm. oke 1 juta pemaparan. Nah, Pak Hmm. Zaki wajib bayar jenengan 1 juta. Hmm. Atau Ah. sebaliknya, ternyata dapat 10 orang. Hmm. Nah, Anda tetap memang wajib dikasih 1 juta, tapi dari 10 itu Anda nggak dapat apa-apa. Nah, Hmm. mau yang mana? Iya. Nah, Seandainya Ustaz, misalnya kita udah istilahnya kita udah akad nih sama travelnya Ustaz. Misalnya kan nih hmm, saya nih sebagai pemapar gitu kan atau pencari penghubung yang lain gitu. Terus udah sepakat nih saya hujroh dengan travelnya misalnya 500 gitu Ustaz. Misalnya kan. hmm. Terus nanti antara Pak Zaki dengan travelnya ada akad lagi di luar apa saya gitu. Itu boleh nggak tuh Ustaz? Gimana maksudnya? Pemicunya Nah, kan konsumen yang sama. iya, tapi kan gini, Ustaz. Jadi kan misalnya saya udah sebagai pemapar atau pencari lah gitu, istilahnya saya Yang melakukan ber- presentasi. ya akad dengan travel gitu kan, Ustaz. Misalnya Mm-mm. nih, Ustaz, satu jamaah misalnya 1 juta gitu misalnya kan. Hmm. Ah, tapi saya dengan perusahaan misalnya lain dari 1 juta ada 200 misalnya per jamaah misalnya nih, Ustaz. uh, udah akad gitu dengan travelnya misalnya Ustaz. Itu boleh nggak tuh Ustaz? Tapi yang dari yang 1 juta di Pak Zaki memang saya nggak dapat lagi kayak gitu Ustaz. Ya, sekarang pertanyaannya, pemberian dari travel itu Hmm. gara-gara dapat konsumen atau bukan? Gara-gara dapat konsumen misalnya Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang dapetin konsumen? Pak Zaki atau jenengan? Begitu Misalnya kan? Pak Zaki misalnya yang nunjukkan Oke, Ustaz. berarti Ini. Pak Zaki. Pak Zaki, berarti yang berhak atas komisi dari travel 100% ya Pak Zaki. Anda nggak Hmm. boleh minta bagian. Iya. Tuh, tapi kan aku yang ngasih presentasi. Oke, berarti objeknya tentang presentasi, bukan dapatnya konsumen. Nah, pertanyaannya, Anda mau melakukan presentasi karena Anda punya akad dengan siapa? Apakah dengan Dengan Pak Zaki atau dengan travel? dengan travel. Oke, berarti kan ujroh sebagai presentator, bukan Mm-mm. sebagai orang yang menjadi perantara dapat konsumen. Berarti Mm-mm. boleh ujrohnya ujroh fix. Misalnya Iya. 1 juta dalam satu acara itu. Oke, Iya. berarti dapatnya 1 juta. Entah nanti Ah, konsumennya dapatnya berapa, nggak ada urusan dengan itu. iya, iya. Gitu loh. Makanya akad kalau di dalam fikih itu fix. Mm-mm. Nah, kecuali ya, Mm-mm. Anda Mm-mm. mau berakad dulu dengan Pak Zaki dengan akad sirkah. Akad sirkah. Nah, itu boleh. Nah, cuman harus paham sirkah dulu. Nah, berarti apa caranya? Anda sini melakukan sirkah dulu. Mm-mm. Berarti sirkah itu Anda menjadi satu, Pak Bu Yohana sama Pak Zaki. Mm-mm. Nah, Oh, nanti di sini bisa bagi hasil gitu loh. oh, iya, iya, iya. Nah, tapi paham sirkah enggak? Karena kalau dijelasin ya agak panjang, karena sirkahnya ada sirkah abdan dan lain-lain. Nah, kalau mau Mm-mm. lebih paten, nah insya Allah Mas Zaki dan teman-teman ada acara itu di Padang. Nah, untuk Hmm. bahas sirkah 2 hari. Nah, Insya Allah. persiapkan diri Anda. Insya Allah. Karena Insya Allah. jangan sampai udah Anda menjadi perantaraan agar orang bisa ke Baitullah, ke rumahnya Mm-mm. Allah, tapi akadnya salah gitu loh. Lebih Masya- dan bisa Astagfirullah. berpotensi hartanya haram loh. Piye jualan umroh kok hasilnya haram itu kan nggak Oh, nyambung banget loh. iya itu Ustaz. Iya. Oke, Mm-mm. begitu Bu Yana. Ya, terima kasih Ustaz Oke, paparannya siap sebentar Ustaz. Insya sami-sami. Allah Oke, izin Allah ya Ustaz bisa oke, di siap. acara. Insya Allah. Oke, Baik, siap. Makasih terima kasih Ustaz. kepada Bu Oke, Iwana sami-sami. atas pertanyaannya.
Tapi setelah bertanya ini jangan keluar juga dulu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih, Sat, dari kolom komentar. Ini termasuk masih mengambang, tapi saya bacakan saja. Ustadz mau nanya nih, kebetulan saya ini dari Bapak Samsung. Nggak tahu nih siapa nama beliau aslinya. Yang jelas Berarti dari akunnya Korea Bapak ini, Samsung. Pak Samsung ini. Jadi pertanyaannya ini, Ustadz mau nanya ini, kebetulan saya bergerak di bidang usaha bangunan. Apakah antara pihak importir dan agen dalam usaha dagang termasuk riba atau gimana? Mohon penjelasannya. Mungkin Pak Samsung, Bisa Pak open mic. Budianto ya, namanya Pak Budianto, Iya. sudah dijelasin, disebut Pak Budianto boleh on mic untuk menjelaskan pertanyaannya lebih detail, Pak Budianto. Silakan Pak Budi. Atau Pak Samsung. Eh, Pak Samsung, Pak Budianto. Oh, gitu. Oh, lagi di jalan. Lagi di Ya, ini saya jalan. belum memahami pertanyaannya seperti apa. Saya mau nanya, kebetulan saya bergerak di bidang usaha bangunan. Oke. Apakah antara pihak importir dan agen dalam usaha dagang termasuk riba? Ya, akadnya apa dengan agennya sama importirnya? Kalau akadnya itu tidak ada utang piutang, ya tidak berpotensi riba. Tapi ya harus dijelaskan dulu fakta transaksinya seperti apa. Karena kalau tidak, ya tidak bisa disimpulkan itu. Makanya butuh pendalaman. Begitu Pak Samsung. Mungkin di lain waktu, pas mungkin tidak di jalan, bisa open mic dan bertanya. Utang piutang Utang dalam piutang. jatuh tempo. Nah, kalau utang piutang boleh, tapi harus memenuhi kaidah jual belinya ya. Nah, boleh utang piutang kayak tadi, selama tidak ada tambahan nilai atau dampak apabila gagal bayar. Oke, temponya berapa? Sebulan. Oke. Dan disepakati nih, kalau mundur dari sebulan, terkena apa namanya denda 5% misalnya gitu. Kalau menurut saya tidak riba karena Bapak Budianto belanja kepada si penjual dengan sistem tempo. Jadi tidak. Nah, dengan pembelian tempo itu terjadi utang. Nah, kalau ada tambahannya jadinya riba. Kalau nggak ada tambahannya, ya itu boleh. Begitu. Baik, cukup jelas ya Pak Budianto. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi, pengen detail lagi. Jadi kami ini bersama Ustadz Firly, eh, kami sebagai panitia itu bagian dari komunitas solusi Syariah Business Club yang bekerja sama juga dengan Ustadz Firly, foundernya Bisyarah ID ya, pemiliknya Bisyarah ID. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi setelah disampaikan juga saya izin share screen bahwasannya ya belajar ilmu syirkah itu beliau saja mengajarkannya butuh waktu 8 jam ya. 8 jam untuk pembinaan bagaimana seorang pengusaha atau calon pengusaha itu dalam menjalankan bisnisnya dengan jalan yang baik dan ingin mendapatkan sebuah keberkahan dan ingin bisnisnya itu tanpa riba ya, dengan ya tanpa melanggar syariat-syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian eh, yang ada di dalam Zoom ini, insya Allah eh, Syariah Business Club itu akan mengadakan kegiatan di bulan Februari, tepatnya tanggal 10 dan 11 Februari. Ya, workshop selama 2 hari membahas khusus tentang syirkah. Ya, ya, berada di Sumatera Barat. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya ini dari Sumatera Barat semua ya. Jadi tolong dicatat dan tolong diingat bahwasannya kita di tanggal 10 sampai dengan 11 Februari itu ada agenda workshop syirkah ya,
solusi pemodalan tanpa hutang riba, temukan solusi pemodalan Anda. Jadi kita bisa bertemu langsung nih dengan Ustadz Firly. Jadi ketika mungkin tidak efektif di Zoom ini, kita akan bertemu langsung. Ya, jadi acara ini tujuannya, ya, afwan. Jadi kenapa harus ikut event ini? Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu ya sekalian ingin mencari sebuah solusi terbaik, jalan terbaik, dan serta mentor terbaik dalam memahami pemahaman fikih ya bermuamalah ya dalam berdagang sesuai dengan syariat Islam. Serta tadi ada juga bapak ibu sekalian yang ingin ribanya terselesaikan. Solusinya gimana supaya kita itu membayar hutang tanpa harus membayar bunganya. Jadi di agenda ini juga ada nantinya pembahasan itu. Ini pematerinya itu bersama Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, ya seorang pakar ekonomi Islam di Indonesia. Beliau juga dosen dan juga nanti bersama Ustadz kita Ustadz Firly yang juga seorang pakar dalam ilmu syirkah, ya. Dan kita bisa bertatap langsung. Jadi hari pertama di tanggal 10 itu membahas tentang fundamental bisnis. Mengapa bisnis itu harus sesuai syariah. Jadi kenapa kita wajib dalam menjalankan bisnis itu sesuai syariah, kita gali. Sesi-sesi keduanya tentang fenomena bisnis hari ini. Kita akan mengupas tuntas problematika tentang bisnis yang ada saat ini. Apa-apa saja permasalahannya. Gitu. Terus selanjutnya sesi ketiga tentang produk investasi syariah apa saja gitu. Dengan tujuan untuk raih kejayaan yang dipenuhi keberkahan dan pertolongan Allah. Tentunya ketika kita ingin bisnis, saya yakin dan saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam berusaha itu ingin menjalankan bisnisnya itu agar Allah tolong juga dalam bisnisnya. Tentu itu sangat yang kita inginkan ya. Terus bagaimana sesi keempatnya nanti ada metode tarjih ya. Di hari pertamanya ya, tolong diingat dan dicatat. Terus di hari keduanya di tanggal 11 ya, insya Allah itu kita akan berjumpa langsung kepada Ustadz Firly untuk membahas tentang berkaitan semua ilmu syirkah. Ya, pada hari ini beliau baru menjelaskan kulitnya saja, belum sampai isi-isinya ya, sampai inti-inti sarinya atau sampai ke bibit-bibitnya belum. Jadi masih menjelaskan tentang kulitnya saja, jadi gambaran umumnya saja. Jadi sangat disayangkan ketika memang benar-benar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk memahami atau terbebas dari utang riba dan menjalani bisnis sesuai syariah dan ingin mendapatkan solusinya, maka diminta semoga bisa menghadiri acara ini. Dan acara ini tentunya sangat luar biasa dan tentunya tidak ada penyesalan nantinya setelah keluar dari itu. Jadi kegiatan ini adalah merupakan salah satu contoh orang-orang yang telah di sini orang-orang yang telah menerapkan bisnis syirkah sesuai syariah. Ini beliau ini merupakan bernama Muhammad Nasir Rashid. Pak Nasir Rashid itu adalah seorang pengusaha plafon PVC yang berada di Sumatera Barat. Jadi beliau ini sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih 3-5 tahun. Itu menerapkan bisnis syirkah sesuai dengan penerapan syariat Islam. Dan alhamdulillah dengan menerapkan itu beliau juga bisnisnya makin maju, makin menghasilkan omset yang sangat luar biasa. Jadi sudah ada testimoninya ya gitu. Jadi apa saja? Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya acara ini penuh perjuangan ya, penuh perjuangan dan kerelaan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin mendaftarkan dirinya, ya pada malam hari ini dan malam besok yang mengikuti Zoom ini. Dari totalnya di sini kami terang-terangan bahwasannya dikenai biaya
karena acaranya juga berada di Hotel Aksana Padang. Ini merupakan hotel bintang 4 ya. Pelayanannya kalau sudah hotel bintang 4 tentunya pelayanannya sangat luar biasa ya, insyaallah. Jadi harganya untuk mengikuti agenda ini 1,2 juta per orang. Tetapi ketika Bapak Ibu berdua dari perusahaannya itu jadi 2 juta per orang. Namun dalam 2 hari ini, mulai dari malam hari ini sampai besok, Ibu Bapak sekalian mendaftar kepada panitia, itu mendapatkan diskon harga ya 20% bagi yang ikut Zoom malam ini ya. 20% bagi yang ikut Zoom malam ini selama 2 hari. Yang di luar Zoom juga nantinya ada kawan-kawannya mana tahu pengen ikut Zoom tapi ada kendala lainnya sehingga tidak dapat mengikuti Zoom, boleh juga. Maka kami beri kesempatan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti agenda kami di tanggal 10 sampai 11 Februari tahun 2024, itu tepatnya di hari Sabtu dan Ahad, dan pematerinya kita berjumpa langsung kepada salah satunya Ustadz Firly. Ya, jadi kita bisa berdiskusi langsung menyelesaikan solusi-solusi yang lainnya. Ya, selain itu juga benefit apa saja yang mendapatkan dari hasil Ibu Bapak membayar segini itu juga nanti setelah acara juga diberi kesempatan dan dimasukkan di dalam komunitas ya, komunitas kami yakni Syariah Business Club. Jadi di sini Bapak sekalian diberi kesempatan untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal tentang berkaitan bisnis. Jadi berkonsultasilah istilahnya, berkonsultasi kepada Al-Ustadz, para pemateri-pemateri kita secara langsung di grup insyaallah. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwasannya kami dari Syariah Business Club mengadakan acara workshop di Hotel Aksana Padang pada hari Sabtu dan Ahad, yakni tepatnya tanggal 10 sampai 11 Februari tahun 2024 ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti agenda Zoom malam hari ini dan ingin mengikuti agenda tersebut di tanggal 10 dan 11, Bapak Ibu mendapatkan potongan sebesar 20% ya, 20% dari 1,2 juta per orang. Jadi tinggal Bapak Ibu harus membayar 960.000 saja per orang. Ibu Bapak bayangi saja dengan harta yang segini, lalu Ibu Bapak bandingkan dengan persoalan-persoalan Ibu Bapak, tentu hal yang segini ketika Ibu Bapak benar-benar ingin berjuang, ingin ingin menerapkan ekonomi Islam dalam bisnisnya, maka ini tidak akan diganti oleh Allah berkali lipat insyaallah. Ya, itu informasi yang kami sampaikan. Dan untuk kontak personnya boleh dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kontak person kami panitia, silakan dicatat 0813 6467 3677. Jadi ketika Ibu Bapak ingin mendaftarkan dirinya tadi, silakan hubungi kontak ini. Namun mengatasnamakan komunitas kami tanpa sepengetahuan kami, maka jangan dilayani selain kontak yang ada tertera ini. Ya, mungkin itu Ibu Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan, dan juga tidak ada lagi sesi pertanyaan. Di dalam hal ini tidak ada lagi sesi pertanyaan, maka kita tutup majelis ini ya Ustaz. Insyaallah. Yap, monggo. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap Syukran Ustaz, semangat. jazakallahu khair Ustaz.